Pak, kalau Pak Imam nggak dihitung nggak? Beda. Berarti 30 kurangi 4 yang 26 kemana? Tiduran. Alhamdulillah Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu sama-sama menghargai Allah, Pak Imam, Pak Ketua Pengurus Musyola ya. Iya. Para tokoh, para angku-angku, nenek mama, ibu-ibu, lewanto. Alhamdulillah Pak, ini Pak Kapolres lagi muter-muter Pak. Ini masjid urutan ke 193. 193 Pak. Bapak tahu nggak masjid musola surau di Tanah Datar jumlahnya berapa? Nggak tahu Pak ya? Masjidnya jumlahnya 243. Surau musola langgarnya jumlahnya 804. Jadi jumlahnya semuanya 1047. 1040. Jadi teman-teman muter-muter Pak, sama Pak Kapolres muter supaya kita melihat keadaan kita hari ini. Bagaimana keadaan surau langgar kita. Kenapa kok jadi penting? Karena fenomenanya agak sedikit mengkhawatirkan gitu. Mengkhawatirkannya bagaimana? Dari 192 kemarin subuh terutama Pak, ini tidak pernah ditemui 20% aja 20% aja ini anak kemenakan kita ada di masjid waktu subuh. Jadi masalah karena dalam hadis kan dikatakan di keterangannya itu as-sholatu imaduddin, sholat adalah tiang agama. Kira-kira nih Pak Imam juga nih, kalau misalnya kita kumpul begini ada 2 orang, Pak Imam, Pak Ketua Pengurus, kami mau minta izin, nggak mau merusak musola, nggak mau pecah kaca, nggak mau robek karpet, nggak mau congkel-congkel jendela, nggak mau congkel-congkel keramik. Kami minta izin memotong tiang masjid, tiang musola, potong. Boleh Pak? Boleh? Kenapa tidak boleh Bu? Masjid runtuh. Memangnya ini musola Bapak Ibu? Kenapa dilarang? Karena kami bertanggung jawab mewakili masyarakat banyak supaya musolanya tetap berdiri, betul? Supaya musolanya tetap berdiri. Sholat itu imat bukti. Sekarang Nabi bilang sholat adalah tiang agama. Siapa yang dia sholat maka dia menegakkan agama. Siapa yang dia tidak sholat dia merobohkan tiang agama. Kalau dihitung-hitung kasar, 26 orang pagi ini merobohkan tiang agama. Kita diam saja. Bukan urusan saya Pak, itu urusannya Pak Ustadz, itu urusannya MUI, itu urusannya Kemenak begitu. Ya Pak ya. Nah jadi ini pikir kita bersama. Karena apa Bapak Ibu sekalian? Orang kalau sudah tidak sholat, Pak Bu, dalam Al-Quran disebutkan inna sholata tanha anil fahsya'i. Sekarang coba kita hitung deh. Harusnya yang masuk di musola kita ini berapa laki-laki? Kita hitung laki-laki aja Pak, langsung to the point. Berapa laki-laki Pak? Kalau misalnya ngitungnya begini, di sana musola, di sana musola, di sana musola, garis tengah, garis tengah, garis tengah, garis tengah ke sana punya sana, garis tengah ke sini punya sini. Kira-kira kalau dihitung seperti itu, berapa laki-laki yang harusnya masuk sini? 60 ya, Masya. 60. Harusnya berarti yang sholat di sini ada 60 laki-laki. Nah, sekarang yang hadir 5. Kan begitu Pak? Yang 55 kemana? Kenapa harus kita hitung seperti itu? Karena Pak, sesuai dengan ayat tadi, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kalau ada yang masih tidak sholat di kampung kita, berarti jangan salahkan siapa-siapa. Kalau di kampung kita ini ada benih-benih kejahatan. Betul Pak? Karena rata-rata Bu, Pak, saya ini punya kos-kosan gratis di tengah-tengah kantor saya. Gratis, kalau mungkin Bapak Ibu mau punya anak kemenakan mau dimasukkan ke sana boleh. Gratis kos-kosannya. Sekarang penghuninya ada 11. Yang paling banyak penghuninya narkoba. Tertarik Pak mau masuk sana? Atau Pak mau mendaftarkan anak kemenakan boleh. Dari dulu sampai sekarang
Dari pertama kali saya datang ke sini Pak di bulan April tahun lalu sampai sekarang itu sudah tercatat hampir mau mendekati 200 orang masuk sana. Lebih. Hah? Lebih ya? Ada. 2 lebih? Lebih tuh malah Pak. 200 orang. 200 orang tuh Pak, semuanya tanah datar, orang-orang tanah datar. Warga Bapak nih. Yang nomor 2, agamanya semuanya Islam. Yang nomor 3, kalau dicek ngaji itu pinter-pinter ngaji Pak. Yang nggak bisa ngaji cuma 2 aja. Ngajinya alif bata. Kalau mau saya ceritakan prestasinya Pak, wah, membanggakan. Pakai untuk 30 orang, 23 pakai. Nah, yang nomor 4, anak remaja Pak. Paling banyak memang anak remaja. Usia 17 tahun, maling kambing 29 ekor. 17 tahun maling kambing 29 ekor. Yang nomor 5, anak umur 15 tahun maling motor 4 biji. Yang nomor 5, anak remaja umur 51 tahun Pak. 51 tahun mencabuli anak 15 tahun. Ranking atas Bu. Ranking atas. Sampai ranking 200 itu. Nah sekarang kalau boleh kita simpulkan, itu kemarin waktu semuanya ditangkap itu Pak, semuanya tidak pernah sholat. Jadi betul apa kata Allah, inna sholata tanha anil fahsya. Nah kira-kira ini saya mau tanya sama bapak sama ibu, kira-kira ikhlas nggak, rela nggak kalau di kampung-kampung sini ada penjahat, mau pelaku LGBT, mau pelaku narkoba, mau geng motor, mau pelaku pembunuhan, boleh nggak, ikhlas nggak? Nah ini yang perlu kita bahas nih Pak. Jadi Bapak Ibu sekalian, Pak Kapolres dan teman-teman ini muter-muter mau ngajak Bapak Ibu kerjasama, mau nggak Pak? Nah, kerjasamanya bagaimana? Kita sama-sama punya program bagaimana 100% laki-laki balik setidaknya ketika azan berkumandang masuk dalam masjid dan musola untuk mengerjakan sholat berjamaah. Caranya bagaimana Pak? Caranya dijemput Pak, dijemput. Caranya dijemput karena tidak ada tempat terbaik untuk memperbaiki manusia kecuali di. Kalau tempat untuk memintarkan orang banyak Pak. Ini tak suruh sekolah nanti jadi pintar semua. Suruh sekolah ke luar negeri, ke Eropa, ke Inggris, pintar semua. Pertanyaannya, kita ini butuh orang pintar atau bukan sekedar pintar, tapi baik. Ini masalahnya di sini, pintar tapi tidak soleh, tidak baik Pak. Jadi jahat dia. Tapi kalau dia ini pintar tetapi juga dia ini baik, baik itu hitungannya ukurannya bukan itu ukuran kita, tapi ukurannya siapa? Ukurannya Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau saya bilang ini anak-anak baik belum tentu baik di mata Allah. Ukurannya baik di mata Allah adalah bagaimana orang ini menjaga sholat. Semakin dia pintar, semakin dia baik. Kalau kacamatanya Allah berarti semakin dia pintar untuk menjaga sholat. Jadi kalau mengukur orang itu baik sekarang gampang. Semakin jauh dia nih menjaga sholatnya, nah, udah waktunya udah habis. Tanda-tanda Bu ya. Semakin dia pintar, semakin dia jago menjaga sholat, maka dia ini orang baik di sisi Allah Subhanahu. Semakin anak bapak, semakin kemenakan bapak, kemenakan ibu pintar jaga sholat, maka dia semakin baik di sisi Allah kan. Kalau masalah pintar ini gampang, disekolahkan selesai. Tapi kalau masalah baik, ini adalah ukurannya bagaimana dia menjaga sholat. Titik. Gak ada pakai koma. Maka Sayyidina Umar mengatakan, yang paling aku pentingkan adalah bagaimana seseorang yang bisa menjaga sholatnya. Kalau dia bisa menjaga sholatnya, maka dia akan menjaga bagian-bagian agama ini dengan baik. Tapi kalau dia tidak bisa menjaga sholat, maka dia tidak akan bisa menjaga bagian agama itu dengan baik. Nah sekarang nih, darurat Pak untuk tanah datar Pak. Jumlah warganya 380 sekian. Tapi banyak yang sudah tidak sholat. Padahal sholat adalah tiang A. Adat basandi sarak, sarak basandi kita. Tiangnya agama Pak. Nanti jangan-jangan adat basandi sarak, sarak basandi kita bukannya runtuh Pak. Pak, orang Minang tuh Islam Pak. Orang Islam tuh orang Minang. Kalau orang Minang bukan orang Islam. Kalau orang bukan orang Islam, bukan orang Minang. Sedangkan dikatakan orang Islam itu jaga sholat. Orang Islam itu sholat. Barang siapa orang yang dia terlepas sholatnya, tidak menjaga sholatnya, maka dia terlepas dari jaminan Allah, maka dikatakan bisa dijatuhi hukuman kufur. Betul Ustaz ya? Nah, sedangkan korelasinya hubungannya dengan Kamtipmas Bapak Ibu sekalian, orang kalau sudah tidak sholat,
maka dia akan berpotensi menjadi jahat. Terbukti Pak, di penjara saya banyak yang tidak sholat waktu ditangkap. Sekarang alhamdulillah nih, udah mulai pada banyak sholat. Nah ini menjadi PR kita sama-sama. Maka rumusnya cuma satu saja Pak, kita harus mengembalikan mereka ke masjid. Kenapa harus ke masjid? Tidak ada tempat lain untuk membuat orang baik di mata Allah kecuali ke masjid. Saya punya motor Pak, dibawa ke surau. Sudah betul orang Minang bilang, balik ke surau Pak, anak di pangku, kemanakan? Dibanting. Banting Pak ini? Hah? Anak di pangku, kemanakan dibimbing, orang kampung dipatenggangkan. Anak disayang dibawa ke rumah, kemanakan disayang dibawa ke surau. Pak, Bu, udah ada loh. Anak kemenakan tuh kamarnya di dalam rumah. Kalau ada kamar dalam rumah katanya lalok sama mama, katanya begitu. Anak kemenakan tidurnya di. Sekarang di mana Pak anak kemenakan Bapak Ibu? Di mana mereka? Nah, ini masalah. Jadi rusaknya adat Basandi, syarak-syarak Basandi Kitabullah ini karena kita selaku orang Minang tidak mengamalkan apa yang diarahkan, apa yang diajarkan oleh para datua kita dulu. Datua kita yang ulama, yang ustaz. Betul. Nah, sekarang membangkit batang terandam, balikkan itu semuanya, balikkan anak kemenakan kita 100% laki-laki balik masuk dalam surau. Caranya dengan dijemput, pelan-pelan Pak. Bapak, kemenakan saya ini keras hatinya Pak. Pelan-pelan, terus. Caranya dengan dijemput. Gampang Pak, Bapak datang, isi bensin motor. Assalamualaikum, udah sholat belum? Belum Pak, sholat di masjid, insya Allah berkah. Datang beli gorengan, beli pisang goreng, beli buah segala macam. Assalamualaikum, Mas, udah sholat belum? Belum Pak. Sholat di masjid ya. Ngomong aja tiap hari begitu Pak. Ya Bu ya. Kalau untuk ibu masih punya suami semua Bu ya? Ada yang masih punya suami Bu? Nah, kalau ibu yang masih punya suami Bu, kalau suaminya belum mau ke masjid jangan kasih jatah Bu ya. Dimasakin. Nanti kalau sudah ke masjid baru saya kasih makan. Ya Bu ya. Jangan ibu ke masjid, bapaknya lalok Bu. Nanti ibu masuk surga, bapaknya masuk neraka. Seperti yang tadi. Wah ini Pak, kita untuk mempertahankan tanggung jawab kita bersama supaya masjidnya tidak roboh. Padahal bapak ibu bukan pemilik masjid ini. Tapi kenapa punya rasa tanggung jawab? Karena ini milik kita. Nah kalau merasa agama ini milik kita, adat Basandi, syarak-syarak Basandi kita belum milik kita, berarti kita semua punya tanggung jawab. Setiap orang harus menjemput. Dan bahkan menjemput itu Pak kerjaannya Nabi. Menjemput orang satu persatu masuk dalam masjid itu kerjaannya Nabi. Nah paling terakhir Bapak Ibu, pokoknya kerjakan aja. Japui programnya 100% laki-laki balik masuk dalam masjid ketika azan kerjakan aja. Dulu Pak, Bu, Nabi Muhammad SAW umur 0 sampai umur 40 tahun tidak mengerjakan dakwah. Belum mengerjakan dakwah kalau belum diperintah. Pertanyaannya, apakah umat berubah? Tidak. Ada Nabi di sana. Zaman jahiliyah itu ada Nabi Pak. Tapi Nabi belum disuruh door to door. Belum disuruh menjemput umat, belum disuruh dakwah. Belum diturunkan ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, belum diturunkan ayat ya ayyuhal mudatstsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Belum disuruh orang jemput. Ada nabi tengah-tengah mereka tapi belum bekerja, umat tidak berubah. Masih dalam keadaan jahiliyah. Baru ketika Nabi dapat ayat itu, Nabi disuruh jemput. Ketika Nabi belum menjemput, julukan Nabi apa Pak? Sidik, amanah, tablik, fatwa. Kan begitu Pak, Al-Amin. Begitu Nabi sudah menjemput umat, apa gelarnya? Berubah Pak. Majnun, gila, pendusta agama, pemecah belah nenek moyang. Apa agama nenek moyang? Pengkhianatlah dan usaha. Terbalik Pak. Nanti bapak ibu menjemput umat bisa jadi wa'ang, ba'a urusan, lah jadi ustadz, nyo. Nah begitu kira-kira. Jabut-jabut ke masjid, itu Pak berubah. Yang tadinya bapak ahli ibadah menjadi ahli dakwah, berubah gelar. Tapi jangan takut Pak. Kalau bapak kerjakan itu, maka nanti derajat bapak, derajat ibu di sisi Allah Ta'ala dinaikkan. Tetapi satu sisi umat berubah. Nabi SAW kehilangan gelar sidik, amanah, tabligh, fatonah, berubah menjadi gila, majnun. Tetapi Abu Bakar masuk Islam, Sayyidina Ali masuk Islam, Sayyidina Utsman masuk Islam.
Abu Ubaidah masuk Islam, Arqam bin Abi Arqam masuk Islam. Jadi kalau bapak hari ini tidak mengerjakan pak, maka suatu saat adat basa di sarak-sarak bisa kita runtuh. Tapi kalau bapak kerjakan, meskipun kita dihinakan oleh orang, tetapi umat mulai berubah, masjid mulai ramai, masjid mulai banyak orang yang sholat berjamaah. Begitu. Yang pertama kerjakan, yang kedua istiqomah. Jangan waktu didatangi sama Pak Ketua MUI, didatangi sama Pak Kapolres, semangat, mari kita ajak balikkan mereka ke surau di Japui. Istiqomahnya sampai kapan? Istiqomahnya sampai mati. Yang nomor 3, Bapak Ibu sekalian, jangan berpikir hasil. Orang mau tidak mau, orang menentang, orang menolak, banting pintu, melempar kotoran unta, jangan dipikir hasilnya. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Muhammad, kamu datang berkali-kali kepada Abu Thalib, tetap kamu nggak bisa ngasih hidayah. Yang ngasih hidayah Allah. Yang penting kita terus Insya Allah Pak ya Bu, Ibu, Insya Allah Bu ya, dijapui Bu ya, bapaknya jangan kasih jatah dulu Bu ya, untuk berkorban di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, ngajak orang masuk ke masjid, mudah-mudahan Allah Taala berikan keberkahan kepada kita. Itu saja Bapak Ibu yang perlu kami sampaikan. Kalau sekiranya Bapak Ibu 1047 musola, surau, langgar di tanah datar, semuanya laki-laki balik masuk ke dalam masjid, kira-kira apa yang terjadi Pak? Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatim minas sama'i. Kalau seandainya penduduk dalam satu negeri, dalam satu nagari, dalam satu jorong, dalam satu kampung, dalam satu kecamatan beriman dan bertakwa, imannya sempurna, takwa implementasi dari iman, sholatnya baik, ibadah, muamalah, muasyarah, akhlaknya baik, la fatahna alaihim barokah minas sama, berkah dari atas langit, berkah dari bawah bumi. Yang dari atas hujannya menyuburkan tanamannya jadi menghasilkan panen yang baik, harga tidak melambung tinggi, BBM tidak langka. Yang dari bawah kehidupan masyarakat baldatun thayyibatun. Kalau tidak ada iman dan takwa, yang dari atas jadi bencana, yang dari bawah jadi bencana. Yang dari atas hujannya jadi galuduk, banjir, angin puting beliung, gempa. Barangkali ada kata-kata yang tidak berkenan. Yang intinya kami mau mengajak Bapak Ibu kerjasama untuk mengembalikan balik lagi ke surau bagi anak kemenakan kita, sehingga 100% laki-laki balik terutama bisa berada di masjid ketika azan berkumandang. Cukup Pak ya? Saya tidak minta amplop ya Pak. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdika, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau ditanyakan Pak?